Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novel Hafiz dengan NPM 2578444. Di sini saya akan mengerjakan tugas video yang diberikan oleh Pak Iqbal kemarin. Di sini Pak Iqbal sudah memberikan saya studi kasus, yaitu ada 3. Ini yang nomor pertama. Kenapa ini nomor pertama? Karena yang pertama yang itu sudah dikerjakan. Oke, langsung saja untuk soalnya, yaitu kalian diminta untuk membuat sistem monitoring ketinggian air dalam tangki smart proyek irrigation sistem berbasis mikrokontroller. Sebelum perangkat keras yang digunakan, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan logika sistem menggunakan C++. Inputan tinggi permukaan air dalam satuan cm, status tangki, P artinya pengisian, K untuk kondisi kosong. Nah, kemudian masuk ke logika pemrograman. Nah, logika pemrograman di sini untuk pengisian. Jika air lebih dari 90 cm, tangki penuh, maka pompa mati. Nah, kemudian yang kedua di sini, jika tangki antara 30 sampai 90 cm, pengisian sedang berlangsung. Nah, kemudian jika tangki kurang dari 30 cm, tingkat air rendah, kemudian pengisian, percepat pengisian. Nah, kemudian jika tangki itu kosong, kan ini di sini AK berarti K kondisi kosong. Nah, tampilkan tangki kosong, segera isi ulang. Oke, di sini kita langsung saja buat flowchartnya ya. Dan di sini kita menggunakan terminator start. Kemudian input di sini kita menggunakan polygon. Nah, di sini. Oke, kemudian kita gunakan input lagi. Nah, setelah gunakan input, kita gunakan proses. Setelah itu oke, dan gini kita tambah tulis start. Start kita tulis mulai aja ya, mulai. Nah, kemudian di sini kita tulis input ketinggian air. Kita sesuaikan saja input ketinggian air. Kita bikin jalurnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kemudian di sini input status tangki. Nah, status itu yang P atau K tadi. Oke, sesuaikan. Di sini kita menggunakan command untuk proses ya. Kita tulis dulu, misalkan status P itu berarti ketika dia lagi pengisian.
ini sudah. Nah kemudian di sini itu antara ada logika lagi. Oke, kita copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh di sini. Nah kemudian karena di sini menggunakan ada 3 if, jadi kita ini 3 ya. Di sini. Oke. Nah untuk yang di sini kita tarik garis dulu di sini. Di sini juga kita kasih garis dulu. Oke. Nah, di sini kita tambah teks. Oke, kita sini rubah ini dulu ya. Di sini tinggi air lebih dari 90 cm. Kemudian di sini juga kita bikin if coba, karena ini if tinggi air air 30 sampai 90 cm. Oke, 90 cm.
tapi ini kayak gini ya flowchartnya untuk studi kasus yang pertama. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa melihatnya. Oke. Itu studi kasus yang pertama itu yang soal nomor 2. Oke, kemudian kita masuk ke dev C++ nya ya, atau pemrograman C++ nya. Oke, sebelumnya emang saya sudah mengoding, mempersiapkan terlebih dahulu untuk codingannya. Di sini sudah terdapat nih masukkan tinggi air. Nah, kemudian status tangki, nah penuh atau kondisi kosong. Nah, ini untuk status if jika P status maka tinggi air 90 maka dia akan menggunakan tangki penuh, matikan pompa. Nah, jika dia 30 dan kurang lebih 30 sama besar kurang dari 90, maka pengisian sedang berlangsung. Oke. Nah, kemudian di sini ini untuk monitoring tingkat tangki air. Nah, kemudian di sini untuk misalkan tangki kosong sedang isi ulang. Oke, untuk membuktikannya kita langsung saja. Oke, misalkan 90. Ini termasuk ke dalam penuh P. Enter. Nah, pengisian sedang berlangsung. Nah, terus kita ganti lagi, coba lagi. Misalkan kita akan 50. Nah, enter. Kondisi tangki kan kosong. Enter. Nah, segera isi ulang. Nah, kemudian 50. Nah, di sini misalkan kita 0 ya. 0. Nah, kemudian di sini kita K. Oke. Enter. Nah, segera isi ulang. Oke, ini untuk studi kasus yang kedua yang diberikan oleh Pak Iqbal tadi ya. Ini oke. Nah, kemudian lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga di sini yaitu kalian diminta merancang sistem pengairan otomatis untuk kebun kecil menggunakan microcontroller sebagai tahap awal. Mahasiswa diminta untuk membuat simulasi program dan bahasa C++ untuk melakukan tindak berdasarkan kelembapan tanah dan waktu. Oke. Kan input oleh pengguna kelembapan tanah dan persen, misalnya 45%. Nah, sisa waktu ini dalam format 24 jam, misalkan 14 untuk waktu 14.00. Nah, logikanya, di sini logikanya jika waktu antara jam 5 sampai jam 9 atau jam 16 sampai jam 18, aktifkan pompa penyiraman. Jika di luar dari waktu tersebut, nah tindakan penyiraman waktu tidak sesuai. Nah, jika kelembapan besar dari 40%, nah tampilkan tanaman cukup lembab, tidak perlu disiram. Oke, di sini kita membuat flowchartnya terlebih dahulu ya. Oke, ini yang buat yang awalan tadi. Ini kita semua aja. Ya, kita buat ulang flowchartnya.
proses. Oke, jadi kayak gini kurang lebih. Nanti kita tinggal copy paste saja. Ya ini. Persen ya di sini. Kemudian input status uang. Format 24 jam. Derajat 40%. Oke, kita bikin garis terlebih dahulu.
17.00 sampai 18.00. Oke. Sini tindakan penyiraman waktu tidak sesuai. Oke, nah kemudian di sini satu lagi yaitu ini kita tambahin teks dulu, nanti kita selesaiin terlebih dahulu. Selesai, kurang lebih kayak gini lah untuk flowchartnya. Oh sabar, masih ada yang kurang di sini ternyata. Tambahin teks.
mungkin kurang lebih kayak gini ya flowchartnya. Nah kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan codingannya juga. Nah di sini nih, di sini main in kelembapan tanah. Nah masukkan nilai kelembapan, masukkan waktu. Nah kurang dari 23 ini kan jam tadi 24 jam, jadi di bawah 24 jam berarti 23 jam. Nah kemudian di sini ada if. Nah if di sini, if jika waktu besar dari sama dengan 5 dan waktu kurang dari sama dengan 9. Nah kemudian waktu besar dari sama dengan 16 dan waktu kurang dari 18, maka aktif pompa penyiraman. Nah tunda penyiraman tidak sesuai jika selain dari waktu-waktu yang telah ditentukan ini. Kemudian misalkan tanah lebih dari 40% kelembapannya, maka tanah cukup lembab dan tidak perlu disiram. Oke, mari kita coba aja ya. Oke. Misalkan kita mulai dari tanah 40. Oke, untuk waktu kita di jam 7 ya. Oke. Nah, tidak cukup lembab, tidak perlu disiram. Oke. Kemudian misalkan kita coba lagi misalkan waktu kelembapannya di 10. Oke, dan waktunya pukul 10 ya, 10. Enter. Nah, tanda penyiraman waktu tidak sesuai. Nah, ini karena tidak sesuai karena di waktu jam 10. Oke. Nah, misalkan kita coba lagi di waktu, ganti ya waktu. Misalkan waktu ini kelembapan, misalkan kelembapan 15 di waktu 14.00 atau jam. Nah, tidak tanda penyiraman waktu tidak sesuai. Nah, oke. Nah, kemudian yang studi kasus yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di sini kalian diminta menggunakan sistem pemantauan kualitas udara. Untuk menggunakan sensor sederhana, sistem ini akan membaca nilai konsisten gas CO2 di dalam ppm dan sesuai aktivitas di ruangan. Input oleh pengekan kadar CO2 dalam ppm per million. Status aktivitas ruangan ya jika misalkan ya jika ruangan sedang digunakan. Nah, T tidak digunakan. Logikanya di sini jika CO2 besar dari ppm, ambilkan kualitas udara buruk, nyalakan ventilasi. Nah, kemudian jika CO2 antara 600 sampai 1000 ppm, nah tampilkan kualitas udara cukup baik, buka jendela. Nah, jika CO2 kurang dari 40 ppm, kualitas udara baik. Nah, kemudian di sini ada jika ruangan itu tidak digunakan. Jika CO2 besar dari 800 ppm, tampilkan ventilasi otomatis dinonaktifkan. Nah, jika CO2 kurang dari sama dengan 800 ppm, monitor pasif, tidak ada tindakan. Oke. Nah, di sini kita langsung saja membuat flowchartnya ya. Nah, flowchartnya di sini sama seperti kayak sebelumnya. Kita hapus dulu untuk flowchart sebelumnya ini. Nah, kita mulai dari awal lagi ya. Kita menggunakan terminator, terus maaf salah.
proses. Kita di sini mulai. Kemudian di sini untuk input kadar CO2. Input kadar CO2 yaitu ini di sini. Nah, setelah itu input sistem ruangan. Kemudian di sini menggunakan logika if status, misalkan status D. Kita bikin diagram dulu ya, atau
Oke, misalnya di sini untuk CO 2 kurang dari 1000 ppm. Nah, kemudian di sini CO2 600 sampai 1000 ppm. Dan di sini menggunakan CO2 kurang dari kurang dari 8 ppm. Oke. Kemudian di sini kita ventilasi. Kemudian tindakan kualitas udara cukup. Nah, di sini tindakan udara cukup, maka buka jendela. Kemudian di sini tindakan udara baik. Kemudian tindakan ventilasi otomatis. Kemudian di sini tindakan monitoring pasif. Di sini untuk tidak ada maaf. Otomatis. Kemudian di sini di
Oke, nah, lebih seperti ini ya flowchart untuk studi kasus flowchart untuk studi kasus yang terakhir. Oke, seperti inilah gambaran contohnya lah. Atau di sini ada start, kemudian input. Jika if ada 3 if di sini, if nih ada 3 logika di sini, if else karena di sini memiliki dua if. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, di sini saya juga sudah menyiapkan program. Nah, masukkan kadar CO2, status ruangan ya atau tidak. Nah, kualitas buruk misalkan kualitas CO2 lebih dari 1000. Nah, kemudian kualitas udara buruk, nyalakan ventilasi. Nah, kemudian udara cukup buka jendela, misalkan udara cukup 600 sampai 1000. Nah, kemudian di sini if else. Nah, if else di sini CO2 misalkan besar dari 800, ventilasi otomatis dinonaktifkan. Nah, kemudian monitoring pasti tidak ada digunakan. Oke, mari aja kita coba ya. Oke, nah, misalkan CO2 nya yaitu 2000. Nah, ininya ya, maka kualitas buruk, nyalakan ventilasi dikarenakan 2000. Oke, misalkan kita di sini kemudian 500 saja. Nah, di sini ya. Nah, kualitas udara baik. Kemudian selanjutnya kualitas udara buruk. Nah, misalkan kualitas udara 3000 ya, 300 enter, dan tidak digunakan ruangan tersebut, maka monitoring pasti tidak ada tindakan karena di sini tidak ada orang. Oke, atau ada tindakan di ruangan tersebut. Oke, mungkin hanya itu video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.